Shalom, selamat pagi, semangat pagi, tetap belajar dan tetap semangat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa untuk menyerahkan pembelajaran hari ini. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami hidup yang baru di pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah, berikan mereka kesehatan, jauhkan kami dari COVID-19 dan dari penyakit-penyakit yang bisa membuat kami menghalangi aktivitas kami Tuhan. Kami percaya walaupun dalam keadaan apapun saat ini Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Sebentar lagi kami mau belajar ya Bapa untuk pembelajaran 6 mengenai mengapa bergantung kepada Allah. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah agar mereka selalu mengandalkan Engkau, selalu bergantung kepada Engkau. Karena kami sadar Tuhan, kami ini adalah manusia biasa yang tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Tuhan tolong berikan kami hikmat, kepintaran, berikan kami semangat yang baru, berikan kami sukacita ketika kami belajar apapun mata pelajaran yang telah kami terima dari guru kami. Tuhan tolong kami, berkati kami, dan juga berikan hikmat kepada kami semua agar kami boleh belajar dengan baik pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran ini, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu hadir di setiap rumah kami, di setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, mengapa bergantung kepada Allah? Karena hanya Tuhan Yesus yang layak kita andalkan. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam sakit penyakit, ketika kita dalam kesusahan, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau kita mengandalkan manusia, kita mungkin kecewa. Kita tidak bisa mendapatkan kepuasan. Tapi kita percaya bahwa Allah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, di dalam Alkitab ada tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Dia adalah hidupnya sangat menderita. Dia adalah orang yang paling kaya, ya. Dia adalah orang yang paling kaya. Tetapi dia ini adalah seseorang yang sangat mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Bahkan ketika dia diuji kesetiaannya, ya, semua anaknya mati, tertimpa bangunan ketika angin ribut datang, kemudian ada lembu sapi, keledai betina, dirampas orang Sheba, lalu penjaganya juga dibunuh. Kemudian jadi semua ternaknya itu mati ya. Dan juga iblis menimpakan sakit bara. Sakit bara itu sakit yang menimbulkan busuk di seluruh bagian tubuhnya. Bahkan dia menggunakan pecahan-pecahan beling untuk menggaruk bagian tubuhnya. Sungguh menyedihkan sekali. Bahkan istrinya pun mengajak Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari tokoh Alkitab yang sangat menderita dalam hidupnya. Dan Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tapi ingat, Tuhan tidak mengizinkan iblis mencobai Ayub hingga Ayub meninggal. Nah, 3 sahabat Ayub itu juga meninggalkan satu persatu. Ya, mereka mengatakan bahwa Ayub dihukum karena dosa-dosanya. Nah, 3 sahabatnya itu adalah Elifas, Bildad, dan Zofar. Ya, ada Elifas, Bildad, dan Zofar. Dan hanya satu sahabat yang menghibur dia, yaitu namanya adalah Elihu. Nah, ketika istrinya mengajak untuk meninggalkan Tuhan, ya, mengajak Ayub, mengajak suaminya ini meninggalkan Tuhan, Ayub berkata, di dalam Alkitab dituliskan dengan jelas bahwa jika kita menerima yang baik saja dari Tuhan, apakah kita tidak menerima yang tidak baik daripada Tuhan? Nah, anak-anak, kita belajar dari sini bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang senang, ketika kita mendapatkan damai, ketika kita senang, itu berasal daripada Tuhan. Masa kita tidak bisa mendapatkan hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi? Nah, anak-anak, kita belajar dari Ayub ini. Dalam kehidupan ini kita tidak selalu senang, sukacita. Seperti roda mobil, kalian tahu roda mobil? Roda mobil itu kalau dijalankan akan berputar, ya. Dia akan berputar, ya. Roda itu akan berputar. Nah, seperti kita manusia, hidup kita itu kadang seperti roda. Ada kadang di atas, kadang di bawah. Artinya adalah ketika kita berada di atas berarti kita sedang bahagia, sedang sukacita, semangat, ya.
senang dalam keadaan yang baik. Tapi ketika kita di bawah, mungkin kita dalam keadaan sakit penyakit, kita dalam keadaan sedih, berduka. Ya, seperti tragedi Sriwijaya Air, ya, yang menghasilkan korban yang banyak, ya, meninggal. Nah, kita tidak tahu, ya, kapan kita akan bahagia, kapan kita berduka. Nah, Ayub ini mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi jumlahnya ada 10, ya. Dia tidak sombong. Bahkan Ayub sebenarnya menjauhi perbuatan jahat. Dia rajin berdoa, dia menjauhi dosa, dan seluruh kekayaannya dia percaya bahwa berasal dari Allah. Dan Allah selalu menjaga dia. Kemudian di sini ada kambing domba sebanyak 7.000 ekor, unta 3.000 ekor, dan lembu 1.000 ekor, serta keledai betina 500 ekor. Pembantunya laki-laki dan perempuan itu beratus-ratus. Nah, anak-anak, kita juga belajar hari ini bahwa kalian perlu ingat kembali bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Kenapa kita bergantung kepada Tuhan? Nah, karena yang pertama, manusia itu terbatas. Ya, tidak bisa lepas dari sakit penyakit, tidak bisa lepas dari masalah ekonomi, ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita bergantung kepada Allah? Karena Tuhan menciptakan kita, memberi kita nafas kehidupan. Hidup dan mati kita ditentukan oleh Allah, bukan karena diri kita sendiri. Jadi hidup kita ini, hidup kalian semua, itu bukan milik kita lagi, tetapi milik Allah. Ya, itu sebabnya kita harus bergantung kepada Allah. Lalu yang ketiga, kita tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib yang bisa menebus kita, menyelamatkan kita, membawa kita dari gelap menuju terang, dari yang seharusnya kita masuk neraka, tapi Tuhan memberikan kita anugerah, kita bisa masuk ke dalam surga asal kita percaya dan tidak melakukan dosa yang sama. Kemudian, hanya Allah yang bisa mencukupi segala kebutuhan kita, pastinya. Hanya Allah yang dapat melindungi, memimpin, merawat, menghibur, menguatkan, dan ketika dalam kesulitan, hanya Allah yang bisa menolong kita. Nah, anak-anak, belajarlah dari Ayub. Ketika dia dalam keadaan yang sulit, dia tetap bersandar kepada Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan, dan Ibu Evelyn mau, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur ya nak, karena kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kita bisa selamat, bahkan kita percaya kepada Tuhan. Jangan sampai sia-siakan iman percaya kita. Biarlah kita terus belajar dan mau terus belajar untuk mengenal Tuhan Yesus, bergantung kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, yang terakhir, kemudian Ibu Evelyn pernah mengalami sebuah penderitaan, ya, penderitaan sakit penyakit sampai sekarang. Kemudian dalam penderitaan dalam menghadapi kehidupan ini, dan banyak sekali hal penderitaan yang sudah Ibu alami sampai detik ini. Tapi Ibu masih percaya, Ibu bisa bertemu dengan kalian melalui video ini. Bersyukur karena Ibu masih percaya kepada Tuhan, Ibu masih mengandalkan Tuhan. Setiap hari harus berdoa, baca renungan, baca Alkitab. Nah, Ibu mau kalian semua dalam masa-masa kalian di kelas 4 ini, kalian masih anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang manis. Kalian belajar untuk membaca firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini kalian menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit yang sulit sekali untuk disembuhkan, mungkin minum obat-obatan yang banyak sekali. Ya, ada teman kita yang sedang sakit saat ini, kita berdoa untuk Helvan agar dia sembuh dari sakitnya. Tuhan jamah dan bilur-bilur dari Tuhan akan menjamah, menyembuhkan dan mengangkat sakit penyakit Helvan. Kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi Helvan, merawat, membimbing dan memberikan sukacita. Itu yang terpenting. Ketika Bu Evelyn mengalami kesakitan, penderitaan, Ibu masih merasakan sukacita karena Ibu Evelyn tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ibu mau kalian semua juga di rumah seperti itu, walaupun dalam kondisi seperti ini, sulit, pandemi COVID-19, tetap semangat dan selalu memuji Tuhan. Terima kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami tahu sekarang Tuhan bahwa kami mau meneladani Ayub. Kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri karena kami tidak mampu. Ketika kami sulit, ketika kami sakit,
Kami mohon Tuhan Engkau menyembuhkan setiap sakit yang dialami oleh Helvan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau mengangkat sakit penyakitnya dengan bilur-bilur-Mu, Helvan menjadi sembuh. Dan apapun yang dialami oleh anak-anak kelas 4 saat ini, mereka dimanapun mereka berada saat ini, Bapa di rumah, Engkau menjamah mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan. Yang terpenting adalah sukacita dan semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melanjutkan pembelajaran kami, bahkan kami mau mempersiapkan diri untuk ulangan hari Rabu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap semangat dan tetap belajar.